Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan memaparkan hasil project based learning kami terhadap PT Kereta Api Logistik atau disingkat KALOG. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Retno Yudni Nur Susilowati SE MSc AKCA dan Ibu Rona Majidah SE MAK. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Safira Syafitri sebagai pemateri 1 dan juga moderator. Lalu selanjutnya, kita akan ke latar belakang. Jadi, perkembangan kegiatan usaha yang semakin kompleks menuntut perusahaan menyusun laporan keuangan yang andal, relevan, dan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau disingkat PSAK sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. PT Kereta Api Logistik sebagai perusahaan jasa logistik memiliki transaksi yang kompleks seperti pengelolaan dana pensiun dan imbalan kerja, pengakuan pendapatan dari kontrak jasa, dan juga penggunaan aset sewa dalam kegiatan operasional. Oleh karena itu, penerapan PSAK nomor 115, PSAK nomor 219, PSAK nomor 226, dan PSAK nomor 116 menjadi sangat penting agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara wajar. Melalui pendekatan project based learning, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa secara teoritis dan praktis mengenai penerapan standar akuntansi pada perusahaan jasa logistik sesuai dengan tujuan pembelajaran akuntansi keuangan menengah kedua. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi PSAK nomor 115 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dalam pengakuan dan penyajian pendapatan jasa logistik pada laporan keuangan PT Kalog. Yang kedua, bagaimana penerapan PSAK nomor 219 tentang imbalan kerja terkait perlakuan akuntansi atas imbalan jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja lainnya pada PT Kalog. Yang ketiga, bagaimana implementasi PSAK nomor 226 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat Punakarya dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana pensiun pada PT Kereta Api Logistik. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan PSAK nomor 116 tentang sewa dalam pengakuan, pengukuran, serta penyajian aset hak guna dan liabilitas sewa pada PT Kalog. Lalu selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama, untuk menganalisis pengakuan dan penyajian pendapatan berdasarkan PSAK nomor 115 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada kegiatan operasional PT Kalog. Yang kedua, mengkaji penerapan PSAK nomor 219 tentang imbalan kerja serta dampaknya terhadap beban dan kewajiban perusahaan. Yang ketiga, menganalisis penerapan PSAK nomor 226 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat Punakarya dalam perlakuan akuntansi dan penyajian pada laporan keuangan PT Kalog. Yang keempat, mengevaluasi penerapan PSAK nomor 116 tentang sewa terkait aset hak guna dan liabilitas sewa serta pengaruhnya terhadap posisi keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai overview kinerja keuangan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Isyu Marcella dengan ujung NPM 096. Nah, pertama dari sisi laporan posisi keuangan, dari total aset ini meningkat sebesar 7% tahun 2024. Nah, kenaikan ini terutama itu berasal dari pertumbuhan aset lancar sendiri, khususnya kas dan setara kas. Nah, hal ini menunjukkan likuiditas perusahaan ini semakin kuat dan liabilitas itu meningkat sekitar 4%. Namun, ekuitas naik lebih besar yaitu sebesar 8% sehingga struktur permodalan PT Kalog menjadi lebih sehat. Next. Nah, pada sisi laporan laba rugi sendiri, pendapatan perusahaan itu mengalami penurunan sekitar 2,5%, terutama dari lini usaha bongkar muat batubara. Namun efisiensi beban langsung itu mampu meningkatkan laba kotor dan beban usaha juga naik cukup signifikan akibat peningkatan pengisian piutang, biaya tenaga kerja dan asuransi. Nah, meskipun demikian, laba komprehensif tetap positif berkat adanya peningkatan pendapatan lain-lain dan kontribusi ventura bersama. Nah, untuk arus kas operasi sendiri ini meningkat lebih dari 40% dan menunjukkan pengelolaan kas yang efektif. Nah, arus kas investasi ini menurun karena perusahaan itu lebih konservatif dalam belanja modal. Nah, sementara arus kas pendanaan itu didorong oleh pembayaran dividen dan pelunasan liabilitas sewa. Next. Nah, pada bagian perubahan ekuitas sendiri ini, ekuitas PT Kalog meningkat sekitar 8%, terutama berasal dari kenaikan saldo laba serta kontribusi dari pendapatan komprehensif lain. Nah, termasuk keuntungan aktuaria. Nah, tidak ada perubahan modal visitor sehingga kenaikan ekuitas ini mencerminkan hasil kinerja perusahaan. Nah, kenaikan ekuitas yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan liabilitas membuat struktur permodalan PT Kalog ini semakin kuat dan rasio keuangan sendiri untuk PT Kalog untuk DAR-nya sendiri serta DER-nya keduanya turun itu menandakan resiko pendanaan lebih rendah. Nah, dan untuk ROA dan ROE itu sedikit menurun karena pertumbuhan laba tidak secepat kenaikan aset dan ekuitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dianapri dengan NPM 129. Di sini saya akan menjelaskan bagian peninjauan teoritis. Yang pertama itu ada PSAK 115 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 115 memberikan panduan komprehensif mengenai bagaimana kita harus mengakui pendapatan yang dihasilkan dari transaksi dengan pelanggan. PSAK 115 menetapkan 5 prinsip untuk mengakui pendapatan, yakni yang pertama mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, lalu mengidentifikasi perjanjian kontrak, yakni kewajiban pelaksanaan masing-masing pihak, kemudian yang ketiga menentukan harga atau nilai transaksi, yang keempat mengalokasikan harga transaksi ke proses pemenuhan kewajiban pelaksanaan, dan yang kelima yaitu melakukan pengakuan pendapatan kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi oleh entitas. Tujuan dari PSAK ini yaitu untuk menetapkan prinsip yang dapat diterapkan entitas untuk melakukan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Lalu untuk ruang lingkup PSAK 115 yaitu untuk seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali yang pertama itu ada kontrak sewa dalam ruang lingkup PSAK 116, kemudian ada kontrak dalam ruang lingkup PSAK 117 tentang kontrak asuransi. Namun suatu entitas dapat menerapkan PSAK ini terhadap kontrak asuransi yang memiliki tujuan utama penyediaan layanan dengan biaya tetap sesuai dengan PSAK 117 paragraf 8. Kemudian yang ketiga ada instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lain dalam ruang lingkup PSAK 109 tentang instrumen keuangan, PSAK 110 tentang laporan keuangan konsolidasian, PSAK 111 tentang pengaturan bersama, PSAK 227 tentang laporan keuangan tersendiri, dan PSAK 228 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Kemudian yang keempat yaitu pertukaran moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Next. Selanjutnya yaitu tinjauan teoritis PSAK 219 tentang imbalan kerja. PSAK 219 merupakan standar akuntansi keuangan yang memberikan pedoman bagi perusahaan dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan imbalan kerja seperti gaji, pensiun, dan pesangon yang diberikan kepada karyawan. Imbalan kerja sendiri adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja. Standar ini mencakup imbalan baik yang diberikan langsung oleh perusahaan maupun melalui pihak ketiga. Cakupannya meliputi imbalan jangka pendek, imbalan jangka panjang, hingga pesangon dengan metode perhitungan aktuaria untuk memprediksi kebutuhan dana di masa depan. Kemudian
PSAK ini bertujuan untuk mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. PSAK ini mencatatkan entitas untuk mengakui liabilitas ketika pekerja memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, dan beban ketika entitas menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Lalu, PSAK ini diterapkan untuk seluruh imbalan kerja termasuk yang diberikan berdasarkan program formal atau perjanjian formal lain antara entitas dan pekerja individual, serikat pekerja, atau perwakilan pekerja. Lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pengaturan industri di mana entitas diisyaratkan untuk ikut serta pada program nasional, industri, atau program multi pemberi kerja lain, atau oleh praktik informal yang menimbulkan kewajiban konstruktif. Praktik informal akan menimbulkan kewajiban konstruktif jika entitas tidak memiliki alternatif realistis selain membayar imbalan kerja. Untuk imbalan kerja sendiri itu mencakup imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lain, dan pesangon. Next. Selanjutnya, tujuan teoritis PSAK 226 yaitu tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat prakarya. PSAK 226 mengatur bagaimana akuntansi dan penyusunan laporan keuangan terkait dengan manfaat prakarya. Dalam penyusunan laporan keuangan ini dengan menyajikan informasi keuangan yang akan dilakukan agar dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini harus bisa menginformasikan bahwa dana yang ada memang benar-benar tersedia untuk membayar manfaat prakarya dan menunjukkan kekayaan atas program manfaat prakarya tersebut. Tujuan dari PSAK 226 adalah untuk menetapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan program manfaat prakarya dengan menguraikan persyaratan penyusunan laporan keuangan, pengukuran pos-pos terkait, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan. Standar ini bertujuan untuk memastikan penyajian laporan keuangan yang konsisten dan transparan. Lalu untuk ruang lingkupnya sendiri, PSAK ini diterapkan dalam laporan keuangan program manfaat prakarya pada saat penyusunan laporan keuangan tersebut. PSAK ini mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat prakarya untuk seluruh peserta sebagai suatu kelompok. PSAK ini tidak mengatur untuk peserta individual tentang hak manfaat prakaryanya. Program manfaat prakarya dapat berupa program imbalan pasti atau program imbalan pasti. PSAK ini tidak mengatur imbalan kerja dalam bentuk lain seperti kewajiban pemberian pesangon, perjanjian kompensasi yang ditangguhkan, tunjangan cuti jangka panjang, program pensiun dini atau pemutusan kontrak kerja khusus, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan, program bonus atau jaminan sosial pemerintah. Next. Selanjutnya ada tinjauan gratis PSAK 116 yaitu tentang sewa. PSAK 116 kata sewa merupakan abrasi dari IFRS 16 yaitu tentang lisis yang berisi standar tunggal atau kata sewa akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, pengajian, dan pengungkapan atas sewa yang ada selama ini. Sewa adalah kontrak perjanjian yang mana penyewa memperoleh hak dari pesewa untuk menggunakan aset tertentu pada periode yang telah disepakati kedua belah pihak dengan syarat penyewa melakukan pembayaran sewa kepada pesewa. Tujuan dari PSAK 116 adalah menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa agar penyewa dan pesewa memberikan informasi relevan dengan cara yang mempresentasikan dengan tepat transaksi sewa. Informasi tersebut memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Kemudian untuk ruang lingkup PSAK 116, entitas menerapkan PSAK untuk seluruh sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa, kecuali untuk yang pertama sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas saluran, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Kemudian yang kedua, sewa aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 241 tentang agrikultur yang dimiliki oleh penyewa. Yang ketiga, perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup PSAK 112 tentang perjanjian konsesi jasa. Yang keempat, lisensi kekayaan alam yang diberikan oleh pesewa dalam ruang lingkup PSAK 115 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dan yang kelima, hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi dalam ruang lingkup PSAK 238 tentang aset berwujud untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip atau karya tulis, hak paten, dan hak cipta. Pesewa dapat namun tidak disyaratkan untuk menerapkan PSAK ini untuk sewa atas aset tak berwujud selain dari yang dideskripsikan pada poin 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek project based learning. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diarani Fitria dengan ujung NPM 028. PT Kereta Api Logistik atau Kalok itu merupakan perusahaan anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 dengan visi menjadi penyedia jasa logistik terpadu berbasis kereta api yang unggul dan terpercaya. Kalok tidak hanya bergerak di angkutan kereta api, tapi telah berkembang menjadi penyedia solusi logistik lengkap dari layanan kurir melalui Kalok Express, logistik proyek, dan komoditas hingga layanan end-to-end untuk korporasi lewat Kalok Pro. Didukung infrastruktur pergudangan, sistem digital seperti logistik enterprise system, dan berbagai sertifikasi internasional seperti ISO 9001, 45001, 14001, dan 27001. Kalok berkomitmen menghubungkan dan memperlancar distribusi barang di seluruh Indonesia dengan layanan yang andal dan terintegrasi. Next. Materi selanjutnya ada implementasi PSAK 115 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Pada pengakuan, paragraf 1 sampai dengan 5, Kalok mengakui pendapatan berdasarkan kontrak jasa logistik yang sah dan dapat diukur. Pendapatan 2024 mencapai 1,8 triliun menunjukkan manfaat ekonomis yang jelas. Lalu pada paragraf 6 sampai dengan 10, Kalok sudah memisahkan kewajiban pelaksanaan seperti angkutan, bongkar muat, dan tracking yang tergambar pada akun pendapatan yang masih harus diterima. Lalu yang terakhir pada paragraf 11 sampai dengan 18, pendapatan diakui overtime terbukti dari aset kontrak sebesar 54,8 miliar yang menunjukkan jasa sudah diberikan namun belum ditagih. Lalu selanjutnya ada pengukuran. Pada pengukuran di paragraf 21 sampai dengan 27, pengukuran pendapatan menggunakan tarif kontrak sehingga nilai imbalan pasti dan sesuai standar. Lalu pada paragraf 28 sampai dengan 32, aset kontrak dicatat ketika jasa sudah diberikan, diperjelas dengan saldo 54,8 miliar pada 2024. Dan yang terakhir paragraf 33 sampai dengan 36, penurunan nilai dihitung menggunakan metode ECLPS PASK 71 menunjukkan kepatuhan dalam mengukur risiko kredit. Lalu selanjutnya ada pelaporan. Paragraf 41 sampai dengan 45, pendapatan disajikan jelas namun masih dalam bentuk agregat tanpa rincian jenis jasa sehingga belum sepenuhnya lengkap. Lalu pada paragraf 46 sampai dengan 48, aset kontrak disajikan dan tidak ada liabilitas kontrak yang signifikan. Ketentuan ini terpenuhi. Lalu pada paragraf 49 sampai dengan 50, informasi pendapatan tahunan disajikan tetapi tidak dibagi per kategori jasa sehingga hanya memenuhi sebagian. Pada pengungkapan, yang pertama ada paragraf 51 sampai dengan 55, kebijakan pengakuan pendapatan sudah dijelaskan lengkap termasuk model 5 langkah. Lalu pada paragraf 56 sampai dengan 58, pengungkapan jenis pendapatan masih terbatas karena hanya muncul di aset kontrak, yang artinya belum lengkap. Lalu pada paragraf 59 sampai dengan 60, pelanggan utama telah diungkapkan dengan jelas sehingga memenuhi standar. Yang terakhir pada paragraf 61 sampai dengan 62, rekonsiliasi aset kontrak tidak disajikan sehingga paragraf ini belum terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya mengenai implementasi PSAK 219 mengenai imbalan kerja. Pada aspek pengakuan sendiri, PT Kaluk telah mengakui kewajiban imbalan kerja ketika karyawan memberikan jasa sesuai PSAK 219 paragraf 16. Nah, imbalan jangka pendek dicatat berbasis akrual dan program pensiun manfaat pasti dihitung menggunakan metode aktuaria project unit credit. Nah, pengakuan pesangon ini juga sudah mengikuti ketentuan PSAK 219. Nah, pada aspek pengukuran, perusahaan itu menggunakan tingkat diskon yang sesuai dengan standar, yaitu sekitar 6,8 hingga 7%. Nah, keuntungan atau kerugian aktuaria tidak dimasukkan ke laba rugi, tetapi dicatat di laporan penghasilan komprehensif lain. Nah, selain itu, perusahaan menyajikan mutasi lengkapnya aset program dan menyatakan analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi utama. Nah, dari sisi pelaporan sendiri, liabilitas imbalan kerja ditampilkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan dan komponen biaya manfaat pasti disajikan dengan pemisahan yang jelas pada laporan laba rugi. Nah, sementara itu pada aspek pengungkapan sendiri, perusahaan telah menyediakan rincian asumsi aktuaria, rekonsiliasi kewajiban dan aset program serta gambaran karakteristik program pensiun secara menyeluruh. Nah, secara keseluruhan ini PT Kaluk telah menerapkan PSAK 219 dengan baik pada seluruh aspek pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu implementasi PSAK 226 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat karya. Untuk bagian nilai sekarang aktuarial dari manfaat di paragraf 23 sampai dengan 26, penyajian nilai kini aktuarial manfaat karya dihitung berdasarkan gaji kini atau gaji proyeksi, disertai penjelasan konteks seperti dasar perhitungan, kecukupan pendanaan, dan kebijakan pendanaan program. Namun, pada PT Kereta Api Logistik, nilai aktuarial hanya disajikan dalam konteks PSAK 24 tanpa penjelasan apakah menggunakan gaji kini atau proyeksi dan tanpa informasi mengenai pendanaan program. Hal ini berarti implementasi tersebut belum sesuai. Kemudian bagian penilaian aktuarial di paragraf 27 menyebutkan bahwa penggunaan penilaian aktuarial terakhir jika penilaian terbaru belum tersedia, serta mengungkapkan tanggal penilaian tersebut. PT Kaluk telah mengungkapkan tanggal penilaian aktuarial dengan mengungkapkan hasil penilaian terakhir, tapi hanya dalam konteks pengakuan imbalan kerja berdasarkan PSAK 219. Hal ini berarti implementasinya belum sesuai. Kemudian pada bagian isi laporan keuangan program, paragraf 28 sampai dengan 31 menyebutkan bahwa laporan program manfaat karya harus menyajikan aset neto tersedia untuk manfaat karya beserta perubahannya. Sementara nilai kini aktuarial manfaat dapat disajikan dalam laporan catatan atau laporan aktuarial terpisah dengan penjelasan yang memadai. PT Kaluk tidak menyediakan aset neto program maupun perubahannya. Tidak ada laporan tambahan seperti laporan wali amanah atau laporan investasi. Hal ini berarti implementasinya belum sesuai. Kemudian pada bagian penilaian aset program karya di paragraf 32 sampai dengan 33, investasi program pensiun wajib diukur dengan nilai wajar. Dan jika tidak dapat diukur andal, perusahaan harus mengungkapkan alasannya serta tetap mengungkapkan nilai wajarnya. Dalam laporan PT Kaluk tidak terdapat informasi mengenai investasi program pensiun baik nilai wajar maupun pengungkapan alternatif lain. Hal ini berarti implementasinya belum sesuai. Kemudian bagian pengungkapan di paragraf 34 sampai dengan 36 menyebutkan bahwa laporan program manfaat karya minimal harus memuat laporan perubahan aset neto, kewajiban akuntansi material serta deskripsi lengkap program termasuk jenis program beserta manfaat, kontribusi dan perubahan yang terjadi. PT Kaluk tidak menyajikan deskripsi program, tidak memberikan laporan aset neto, dan tidak melakukan kebijakan akuntansi maupun aktivitas program seperti iuran, hasil investasi, dan manfaat yang dibayarkan. Hal ini berarti implementasinya belum sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi PSAK 116 tentang sewa. Pada sisi pengakuan, pada paragraf 1 sampai 4, aset hak guna dan liabilitas sewa diakui sebesar 72,1 miliar dan liabilitasnya 77 miliar pada tahun 2023 dan naik menjadi 94,4 miliar pada tahun 2024. Nah, 2024. Nah, kewajiban ini diklasifikasikan jangka pendek yaitu 29,2 miliar dan jangka panjangnya 6,2 miliar. Beban bunga dicatat menunjukkan penggunaan metode suku bunga efektif. Kemudian pada paragraf 6, itu pos sewa dibayar di muka, mencerminkan pengakuan biaya perolehan yang dapat diukur andal dan memberikan manfaat ekonomis. Pada paragraf 7 sampai 9, tidak ada pengakuan kewajiban restorasi karena tidak diwajibkan dalam kontrak sewa. Kemudian pada paragraf 1 dan 2, aset Kaluk itu merupakan aset operasional, jadi tidak termasuk pengecualian aset biologis mineral. Nah, kemudian dari sisi pengukuran, paragraf 9 sampai 15, sewa dibayar di muka dimasukkan dalam biaya perolehan. Kemudian paragraf 7 sampai 9, tidak ada pencatatan estimasi biaya restorasi karena tidak diwajibkan. Kemudian pada paragraf 15 tidak ada kapitalisasi biaya pasca perolehan karena tidak ada peningkatan manfaat ekonomis yang signifikan. Pada paragraf 28 sampai 36, pergerakan liabilitas sewa dan pencatatan pajak tangguhan menunjukkan penggunaan metode biaya perolehan diamortisasi. Namun, tidak ada penjelasan sumber penambahan liabilitas baru dan tidak ada rekonsiliasi aset hak guna. Jadi kepatuhannya hanya sebagian. Kemudian pada sisi pelaporan, paragraf 30 sampai 31, liabilitas sewa itu disajikan terpisah antara jangka pendek dan jangka panjang, tapi nilai aset hak gunanya tidak disajikan sebagai pos terpisah. Jadi dia kurang transparan. Kemudian pada paragraf 32 sampai 33 itu tidak diungkapkan metode penyusutan dan jumlah depresiasi aset hak guna. Jadi dia tidak memenuhi standar. Kemudian pada paragraf 34 sampai 35 tidak pula disajikan rekonsiliasi perubahan nilai aset hak guna dari 2023 dan 2024. Jadi ada kekurangan substansi. Kemudian pada sisi pengungkapan, paragraf 50 sampai 60 itu ada beberapa yang telah diungkapkan seperti beban bunga, sewa dibayar di muka, informasi pajak tangguhan, dan kebijakan akuntansi umum. Tetapi ada beberapa yang tidak diungkapkan seperti nilai aset hak guna per kelas aset, rekonsiliasi aset hak guna, jadwal jatuh tempo liabilitas sewa, beban depresiasi aset hak guna, kebijakan sewa jangka pendek dan aset nilai rendah, dan yang terakhir penjelasan rinci tentang sewa dengan pihak berelasi. Jadi dia pengungkapannya belum memenuhi ruang lingkup PSAK 116. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian dan analisis PT Kereta Api Logistik, Kaluk telah menerapkan PSAK 115, PSAK 219, PSAK 226, dan PSAK 116 secara cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PSAK 115 diterapkan melalui pengakuan pendapatan berdasarkan pemenuhan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak jasa logistik. PSAK 219 dan PSAK 226 diterapkan pengelolaan imbalan kerja dan akuntansi dan pelaporan program manfaat guna karya, sehingga kewajiban perusahaan terhadap karyawan dapat diakui dan disajikan secara wajar. Sedangkan PSAK 116 diterapkan dengan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa atas aset yang digunakan dalam kegiatan operasional. Secara keseluruhan, penerapan standar tersebut meningkatkan kualitas laporan keuangan
Kalok dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Baik, pengalaman Project Based Learning dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 ini memberikan pemahaman mendalam tentang aplikasi nyata standar akuntansi. Dengan menganalisis laporan keuangan PT Kalok, kami mengkaji implementasi PSAK 115, PSAK 219, PSAK 226, dan PSAK 116. Proses ini mengajarkan kami untuk menjembatani teori dengan praktik, menganalisis kesesuaian, serta mengidentifikasi tantangan seperti keterbatasan pengungkapan. Kolaborasi tim mengasah kemampuan analitis dan komunikasi kami, sementara temuan variasi kepatuhan perusahaan dari sangat baik hingga perlu perbaikan memperkaya perspektif kritis kami sebagai calon profesi akuntan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.